Tak lama kemudian, wajah Murong Yu memucat. Ini karena terlalu banyak darah yang hilang. Bagaimanapun, meskipun kemampuan pemulihan pohon kehidupan itu mengerikan, kemampuannya untuk menciptakan darah juga sangat mengerikan. Namun, kecepatan melahap darah tidaklah lambat. Seringkali, pohon kehidupan hanya menghasilkan sedikit darah, lalu darah itu ditelan oleh tanaman merambat iblis. Dan darah yang dihasilkan oleh pohon-pohon kehidupan itu mengalir begitu saja melalui tubuh Murong Yu. Pada dasarnya, Murong Yu masih dalam kondisi kekurangan darah. Namun, hanya itu saja, dan itu tidak berpengaruh pada Murong Yu. Menelan darah Murong Yu, daun-daun tanaman merambat iblis bergetar karena kegembiraan, seolah-olah sangat bahagia. Namun, tanaman merambat iblis adalah kehidupan yang istimewa, tidak berubah, dan bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan pikiran ilahi. Namun, tanaman merambat iblis bersemangat. Namun, Murong Yu terpaksa. Karena kegembiraan itu, kemampuan melahap tanaman merambat iblis menjadi lebih cepat. Pada saat ini, wajah Murong Yu pucat dan tidak berdarah, seperti hantu legendaris. Sementara Murong Yu memberi makan tanaman merambat iblis dengan darah, pertempuran di depan masih berlangsung. Selain itu, kekuatan perang menjadi semakin menakutkan, dan tanah yang berguncang terus pecah berkeping-keping. Untungnya, kekosongan di langit berbintang yang tak berujung ini relatif padat, dan belum diledakkan oleh mereka. Namun, itu juga diguncang oleh kekuatan mereka, dan riak-riak muncul. Sangat menakutkan, bahkan setelah kekuatan itu meledak, beberapa planet yang lewat di atas langit langsung meledak. Orang kuat di alam udara campuran sudah dapat mengambil bintang, apalagi orang kuat di alam keberuntungan setengah langkah. Orang kuat tingkat ini hanya perlu menunjukkan planet biasa. Tentu saja, Yuanxing masih belum bagus, bagaimanapun juga, Yuanxing terlalu besar. Bahkan alam keberuntungan tidak dapat dengan mudah meledakkan bintang. Namun, jika ada sejumlah besar orang kuat yang bertarung, itu akan seperti bintang Merkurius. Awalnya, itu hanya sekelompok orang kuat di alam udara campuran. Pertarungan jarak dekat hampir akan meledakkan bintang Merkurius. Pertempuran telah memasuki keadaan yang sangat panas. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari Devil Fin, para biksu yang awalnya ingin menyelinap tidak lagi menyelinap. Ini memberi Murong Yu kesempatan untuk meredakan darahnya. Setengah hari kemudian, Devil Fin masih melahap darah Murong Yu dengan gila-gilaan, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Namun, wajah Murong Yu perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Pada awalnya, meskipun Devil Fin dengan senang hati menelan darahnya. Namun, hanya saja, Devil Fin tidak berubah sama sekali. Namun sekarang berbeda. Setelah melahap sejumlah besar darah Murong Yu samar-samar merasakan adanya hubungan halus yang berkembang antara dirinya dan Devil Fin. Ini adalah hubungan di mana darah lebih kental daripada air. Pohon anggur iblis setara dengan bagian tubuh Murong Yu. Namun, perasaan ini sangat lemah, menjulang, dan akan terputus kapan saja. Murong Yu tahu bahwa selama perasaan antara dirinya dan pohon anggur iblis sangat kuat, dan pohon anggur iblis seperti bagian dari tubuhnya, itu berarti dia telah menaklukkan pohon anggur iblis. Namun, itu jelas tidak cukup sekarang, dan diperlukan lebih banyak upaya. Hari lain berlalu, pertempuran di depan masih berlangsung, langit terkoyak, matahari dan bulan gelap. Selusin leluhur dengan gila-gilaan menyerang dan membunuh kera dewa logam. Selama proses ini, meskipun Murong Yu tidak dapat melihat tempat pertempuran, dia mendengar teriakan yang mengerikan sesekali. Itu adalah raungan dari jatuhnya leluhur alam semesta puncak. Namun, pembangkit tenaga alam keberuntungan setengah langkah dan gadis iblis dari 6 kekuatan utama seharusnya baik-baik saja. Dalam proses ini, orang lain ingin menyelinap dan mencuri dewa dari para dewa. Namun, tanaman merambat iblis itu sekali lagi menunjukkan kekuatan yang besar, mengubah semuanya menjadi makanannya. Terlebih lagi, Murong Yu juga menemukan bahwa kekuatan tanaman merambat iblis yang telah menelan banyak darahnya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Tanaman merambat iblis itu berevolusi. Meskipun evolusinya tidak terlalu jelas, tetapi ia telah berevolusi dan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, meskipun hubungannya dengan Murong Yu masih cukup lemah, itu sudah terasa jelas. Tidak akan terputus di tengah jalan. Bahkan Murong Yu dapat dengan mudah memengaruhi tanaman merambat iblis. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri Murong Yu. 3 hari kemudian, hubungan antara tanaman merambat iblis dan Murong Yu menjadi lebih dekat. Namun, belum tiba saatnya untuk menaklukkannya. Raungan. Tiba-tiba, dengan raungan yang mengguncang langit, Murong Yu dengan jelas melihat bahwa ruang yang sangat padat di dunia Tianwu sebenarnya telah berbenturan berkeping-keping. Murong Yu terkejut, dan kekuatan yang mengerikan menghantam Hetu Luoshu dengan keras. Klik, Hetu Luoshu secara alami tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi sekarang itu hanyalah alat dasar tingkat ruang udara. Itu hanya mengimbangi sebagian dari kekuatan dampaknya, dan semua kekuatan yang tersisa diubah menjadi kerusakan yang meluap, yang secara langsung bekerja pada Murong Yu. Setelah suara yang tajam, seluruh tulang tubuh Murong Yu langsung hancur, dan kemudian seluruh orang itu hancur dengan puff. Boom, Auzu.com. Pada saat yang sama ketika Murong Yu hancur, Devil Fin yang memakan darah Murong Yu dengan gembira meledak dalam sekejap. Di antara petir dan api, tanaman merambat iblis,
yang awalnya hanya seukuran telapak tangan, tumbuh dengan gila-gilaan. Tanaman merambat seukuran paha orang dewasa tumbuh dengan gila-gilaan ke depan. Huh. Tampaknya ada seseorang yang mengendalikannya. Pohon anggur iblis menghancurkan kehampaan dan menebasnya dengan ganas. Tepat saat pohon anggur iblis menebas dengan ganas, puluhan pita cahaya melesat cepat di depan mereka. Namun, setelah menghadapi serangan pohon anggur iblis, mereka semua berhenti. Kemudian satu pita cahaya meletus dengan kekuatan yang mengerikan dan langsung menyerang pohon anggur yang datang. Perang akan segera dimulai. Kekuatan orang yang datang itu sangat mengerikan. Setelah kekuatan itu meletus, pohon anggur iblis itu langsung hancur. Namun, pohon anggur iblis memiliki kemampuan pemulihan yang sangat mengerikan. Tepat setelah pohon anggur itu hancur berkeping-keping, lebih banyak pohon anggur yang memotong kehampaan seperti senjata elementer, menebas masa lalu dengan panik. Bahkan kehampaan di sekitarnya pun penuh dengan raungan marah. Pohon anggur iblis marah. Dalam buku Hetuluo, tubuh Murongyu bergetar, dan Murongyu telah memulihkan tubuh fisiknya. Namun wajahnya sedikit pucat. Meskipun pohon anggur iblis itu melakukan tembakan tepat waktu, ia memblokir akibat dari banyak kekuatan. Namun jiwanya masih rusak parah. Jika bukan karena Devil Fin yang dilepaskan tepat waktu, jiwa Murongyu akan hancur berkeping-keping. Saat itu, dia hanya bisa mati. Tentu saja, Murongyu masih memiliki kesempatan untuk Phoenix Nirvana. Namun, kesempatan itu terlalu berharga, dan Murongyu tidak ingin menyia-nyiakannya di sini. Kera suci logam itu dibunuh oleh mereka. Wajah Murongyu sedikit muram, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Akibat dari kekuatan teroris tadi jelas merupakan akibat dari kekuatan setelah kera dewa logam dibombardir dan dibunuh. Terlebih lagi, sekarang gadis iblis dan yang lainnya telah terbunuh, tetapi kera dewa logam belum terlihat. Jelas, kera dewa logam telah terbunuh. Satu hari kerja, aku akan dapat menaklukkan Devil Fin sepenuhnya. Sialan, Murongyu mengutuk dalam hatinya, dan dengan sebuah pikiran, Hetuluo membuka mulut kecil lagi. Pergelangan tangan itu dipisahkan oleh Murongyu sekali lagi, dan darah mengalir keluar terus-menerus seperti air mancur. Melihat darah itu, Devil Fin gemetar karena kegembiraan dan mulai menelannya dengan aktif. Pada saat ini, Murongyu merasakan sentuhan kedekatan dari Devil Fin. Dan Devil Fin juga marah. Namun, objek kemarahannya bukanlah dia, melainkan para leluhur. Hubunganku dengan Devil Fin juga semakin kuat, dan sekarang hanya butuh setengah hari untuk menaklukkan Devil Fin. Murongyu senang. Apakah karena kemunculan para leluhur ini mengganggu proses melahap Devil Fin? Pikir Murongyu dalam hatinya, tetapi darah terus menyembur keluar. Para leluhur itu, bahkan penyihir wanita, tidak mengenal Devil Fin. Namun, Devil Fin adalah penghalang terakhir untuk mencegah mereka mendapatkan God Fin. Oleh karena itu, mereka harus membunuh Devil Fin. Meskipun Devil Fin telah sangat dekat dengan alam semesta tingkat tinggi, ia telah meledak dengan kekuatan puncak alam semesta. Namun lawannya adalah leluhur dari alam keberuntungan setengah langkah. Selain itu, ada 5 leluhur yang memegang elemen alam keberuntungan. Kerusakan pada Devil Fin oleh artefak elemen ini pada tingkat keberuntungan sangat mengerikan. Tebas dengan pisau, dan sepotong besar Devil Fin dipotong menjadi bubuk. Meskipun lebih banyak tanaman merambat iblis tumbuh lagi setelah beberapa saat. Namun, Murongyu menemukan bahwa setiap kali Devil Fin kehilangan tanaman merambat, napasnya menjadi lebih lemah. Meskipun sepele, sejumlah besar tanaman merambat iblis hancur setiap saat. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif, dan tidak butuh waktu lama bagi napas tanaman merambat iblis untuk sedikit melemah. Jika ini terus berlanjut, Devil Fin akan dipukuli sampai mati oleh para leluhur itu sebelum Murongyu menyerah. Bajingan-bajingan ini, Murongyu menggertakkan giginya sedikit. Jika dia cukup kuat, dia pasti akan membunuh para leluhur yang disebut ini tanpa ragu-ragu. Namun sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan itu sama sekali. Heran, dengan sebuah pikiran, Murongyu bergegas keluar dari buku Hetuluo dalam satu langkah, dan pada saat yang sama meraung. Gadis iblis itu dengan cepat memotong tanaman merambat iblis itu. Namun setelah melihat Murongyu, dia berhenti menyerang dan bahkan mundur dengan cepat. Iblis kecil, berikan aku Tianwen Senteng. Terlepas dari apakah tanaman merambat iblis itu dapat mendengar atau mengerti, Murongyu berteriak padanya, nama yang juga disebutkan oleh Murongyu dengan tergesa-gesa. Tanaman merambat iblis itu tampaknya terhubung dengan pikirannya. Sebelum suara Murongyu sempat jatuh, tanaman merambat iblis itu menggulung tanaman merambat biasa dan muncul di samping Murongyu. Ke gadis iblis itu, Murongyu menunjuk gadis iblis itu dan berteriak. Segera, tanaman merambat iblis itu menggulung tanaman merambat Tianwen Sen dan menyerahkannya langsung ke sisi gadis iblis itu. Dewa bertanya pada tanaman merambat dewa. Gadis iblis itu dan beberapa leluhur setengah langkah keberuntungan lainnya berseru. 6 leluhur itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menangkap para dewa surga. Namun mereka lebih cepat, penyihir itu lebih cepat. Dengan swish, gadis iblis itu menangkap Tianwen Senteng. Kemudian tangannya tiba-tiba merobek celah spasial di bagian depan, dan kemudian dia menukik masuk. Bocah bau, ingatlah untuk datang kepadaku. Setelah meninggalkan kalimat seperti itu, gadis iblis itu menghilang tanpa jejak.
Dan celah spasial yang dia robek juga sembuh dengan cepat. Semua leluhur itu menatap Murong Yu dengan ganas, dan kemudian bergegas ke celah di ruang yang akan sembuh dan mengejar gadis iblis itu. Meskipun mereka semua ingin menamparkan Murong Yu sampai mati, mereka tidak punya waktu untuk saat ini. Namun, mereka benar-benar membenci Murong Yu. 6 leluhur setengah langkah dari alam keberuntungan telah pergi, dan leluhur lain dari alam semesta puncak juga telah pergi. Meskipun mereka semua sangat membenci Murong Yu, mereka ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Tetapi mereka semua tahu apa arti Tianwen Senteng bagi mereka. Itu berarti mereka dapat menerobos ke alam keberuntungan. Itu keberuntungan, meskipun vitalitas langit dan bumi di dunia Tianwu tidak cukup untuk mendukung pembangkit tenaga listrik mengerikan yang muncul di tingkat keberuntungan. Tetapi jika mereka hanya perlu berlatih sebentar di bintang Yuan tingkat yang lebih tinggi setelah mereka mendapatkan tanaman rambat ilahi pertanyaan surgawi, mereka akan dapat menerobos. Dan jika tidak ada tanaman merambat dewa, para leluhur alam penciptaan setengah langkah itu tahu betul bahwa alam penciptaan setengah langkah kemungkinan besar akan menjadi titik akhir mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk membuat prestasi yang lebih besar dalam hidup mereka. Dan perilaku Murong Yu tidak diragukan lagi merusak prestasi para leluhur ini sendiri. Karena itu, mengapa mereka tidak membenci Murong Yu? Bagaimana mungkin mereka tidak mengejar gadis iblis itu? Melihat banyak leluhur yang tak terhentikan pergi dengan cepat, Murong Yu juga menghela napas lega. Para leluhur ini terlalu menekannya. Bahkan jika ada tanaman merambat iblis, mereka tetap bukan lawan. Kesenjangannya terlalu besar. Untungnya, mereka semua pergi. Namun, sebelum Murong Yu menghela napas lega, sebuah suara yang sangat dingin datang, tetapi itu membuatnya langsung jatuh ke dalam gua es. Bunuh anak itu untukku. Sebuah suara kebencian yang tak tertandingi datang dengan suara dingin. Segera, Murong Yu melihat sekelompok besar orang kuat meledak. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di tingkat alam Yuguang. Murong Yu hanya seorang ahli tingkat ketiga di alam ruang udara, bagaimana dia bisa menjadi lawan leluhur alam semesta? Karena itu, setelah melihat pemandangan ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Sebenarnya, jika dia melarikan diri, dia dapat memasuki Hetu Luoshu dan kemudian langsung berteleportasi. Namun jika memang begitu, masalah menaklukkan pohon anggur iblis akan ditinggalkan di tengah jalan. Dia harus mengumpulkan pohon anggur iblis. Dan setelah perjalanan ini, apakah kita masih bisa mengumpulkan pohon anggur iblis? Ini tidak diketahui. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa jika pohon anggur iblis ini tumbuh besar, itu pasti akan menakutkan, dan itu pasti akan sangat membantunya. Iblis kecil, sekarang aku hanya bisa melihatmu. Singkirkan semua orang ini dan ubah mereka menjadi makananmu. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam, memperhatikan ikatan yang semakin dekat dengannya, Devil Tank. Pohon anggur iblis tampaknya memahami kata-kata Murong Yu, dan beberapa daun bergoyang sedikit. Pada saat yang sama, miliaran tanaman merambat yang belum ditemukan kembali bergoyang keluar lagi, menghancurkan langit dan bumi, dan mencekik orang-orang yang datang. Bunuh! Orang-orang kuat itu meraung, melancarkan serangan terkuat dan melesat ke arah pohon anggur iblis. Meskipun pohon anggur iblis sangat kuat, banyak orang takut dengan kekuatan pohon anggur iblis. Tetapi sekarang mereka memiliki begitu banyak biksu, bahkan satu orang dapat menenggelamkan pohon anggur iblis dengan satu ludah. Tentu saja, ini hanya ide mereka. Boom, 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 suara teredam terdengar terus-menerus, dan setiap suara teredam disertai dengan awan kabut darah yang naik ke langit. Itulah alasan mengapa biksu itu terbunuh. Setelah para biksu ini terbunuh, darah mereka dengan cepat diserap oleh tanaman merambat. Setelah menyerap lebih banyak darah, Murong Yu menemukan bahwa pohon anggur iblis yang awalnya lemah perlahan-lahan pulih. Jelas, darah biksu itu adalah tonik yang hebat untuk pohon anggur iblis. Karena semakin banyak biksu yang terbunuh, Murong Yu bahkan merasakan aura haus darah yang kuat dari Devil Fin. Murong Yu merasa sedikit kagum. Jika Devil Fin dibiarkan tumbuh seperti ini, ia pasti akan tumbuh menjadi iblis pembunuh yang haus darah. Namun, Murong Yu yakin bahwa selama ia menaklukkan Devil Fin tidak akan pernah berubah menjadi orang gila yang haus darah. Selain itu, ia dapat menjamin bahwa Devil Fin mengikutinya jauh lebih baik daripada berada di sini sendirian. Para biksu terus-menerus dibombardir dan dibunuh, dan darah Murong Yu terus-menerus ditelan oleh Devil Fin. Meskipun perasaan bahwa darah lebih kental daripada air menjadi semakin kuat, Devil Fin tidak pernah ditundukkan oleh Murong Yu. Masih ada sesuatu yang hilang. Berkali-kali, Murong Yu tampaknya memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang salah dalam pikirannya, tetapi ia tidak dapat menangkapnya. Bagaimana dengan peta sungai? Tanya Murong Yu. Hanya saja Hetu tidak memiliki ingatan yang mendalam tentang aspek ini. Dia hanya tahu cara menggunakan darah untuk menaklukkan tanaman merambat iblis, tetapi dia tidak tahu persis bagaimana melakukannya. Devil Fuji telah sangat dekat dengan alam semesta tingkat tinggi, dan kekuatan yang dikeluarkannya bahkan lebih kuat daripada alam semesta puncak. Oleh karena itu, di bawah amukannya, banyak biksu terbunuh. Setelah melihat fakta berdarah itu, semua orang yang berteriak untuk membunuh Murong Yu menghentikan langkah mereka dengan takjub, dan tidak berani mengambil setengah langkah di Leichi. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat alam Yuguang seperti ini.
Namun, mereka juga tidak pergi. Meskipun tanaman merambat iblis itu menakutkan, itu masih bukan lawan dari leluhur mereka. Auzu.com dan Murongyu menghancurkan rencana leluhur mereka, orang ini harus mati. Meskipun para leluhur memerintahkan mereka untuk membunuh Murongyu dan mereka tidak bisa, mereka dapat menjebak Murongyu. Semua orang telah membuat larangan. Meskipun kita tidak dapat membunuhnya, dia tidak dapat melarikan diri dari sini. Begitu para leluhur kembali, itu akan menjadi tanggal kematiannya. Seorang ahli alam Yuguang berkata dengan suara dingin. Yang lain mengangguk setuju. Akibatnya, masing-masing orang kuat bergabung dan mulai menempatkan batasan satu persatu di sekitar pohon anggur iblis untuk mencegah Murongyu pergi. Mengenai hal ini, Murongyu hanya mencibir dengan jijik. Belum lagi dia memiliki Hetu Luoshu, batasan ini tidak akan menjebaknya sama sekali, kecuali jika mereka menutup kekosongan, sehingga dia tidak dapat memasuki Hetu Luoshu. Namun meskipun demikian, Murongyu tidak dapat dijebak. Di bawah langit, tidak ada batasan dan formasi yang dapat menjebak Murongyu. Anak itu tampaknya ingin menaklukkan tanaman itu. Serangan jarak jauh kita pasti tidak akan memungkinkannya untuk berhasil menaklukkan tanaman itu. Sambil mengatur batasan, seorang ahli alam Yuguang berteriak dengan marah. Yang lain tiba-tiba sadar. Mereka benar-benar bodoh. Sebagai orang kuat yang tak tertandingi di level alam cahaya dan alam udara campuran, kapan mereka membutuhkan serangan jarak dekat untuk membunuh? Mereka dapat menyerang dari jarak jauh. Selain itu, jangkauan tanaman merambat iblis terbatas. Selama mereka berdiri pada jarak yang aman, mereka dapat merusak tanaman merambat iblis, tetapi tanaman merambat iblis tidak dapat menyentuh mereka. Jadi, bahkan jika mereka mundur satu demi satu, mereka menembak Murongyu dan tanaman merambat iblis dengan kekuatan yang mengerikan. Kecuali 6 kekuatan utama, semua orang seperti ini. Mungkin mereka tidak memiliki dendam dengan Murongyu. Bahkan beberapa kekuatan bahkan lebih berterima kasih kepada Murongyu karena telah mengambil Dewa Surga. Karena 6 kekuatan utama sekarang mendominasi dunia Tianwu, dan keseimbangan antara kekuatan telah mencapai keadaan seimbang, yang relatif baik untuk seluruh dunia Tianwu. Tetapi jika salah satu leluhur keluarga berhasil menerobos alam keberuntungan, maka dunia Tianwu akan hidup di bawah nafsu orang ini. Lebih baik bagi 6 kekuatan untuk memerintah bersama dan saling memeriksa dan menyeimbangkan daripada aturan keluarga. Namun, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa tanaman merambat iblis adalah harta karun yang mutlak. Jika Murongyu ditundukkan, bukankah Murongyu setara dengan memiliki petarung tambahan yang dapat mengerahkan kekuatan puncak alam Yuguangnya? Ini adalah sesuatu yang tidak mereka biarkan terjadi. Dan mereka semua ingin menaklukkan tanaman merambat iblis. Oleh karena itu, serangan semua orang dengan panik mencekik Murongyu. Wajah Murongyu berubah menjadi hijau, dan dia hanya bisa memerintahkan tanaman merambat iblis untuk mengambilnya kembali. Meski begitu, orang-orang itu tidak berani mengambil setengah langkah pertama. Namun, sebagian besar serangan masih menargetkan Murongyu. Ini membuat Murongyu menggertakkan giginya. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, saya khawatir dia akan membunuh mereka secara pribadi. Pada akhirnya, Murongyu hanya bisa memerintahkan Devil Fin untuk menghancurkan pasukan di dekatnya. Namun, dengan cara ini, kecepatan melahap darah melambat. Awalnya hanya butuh 1 hari untuk melahapnya, tetapi pada akhirnya tertunda selama 3 hari. Namun, Devil's Fin terlalu kuat, dan serangan orang-orang kuat itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Oleh karena itu, dalam 3 hari, Murongyu tidak diserang. Tetapi sekarang Murongyu tertekan, karena dia menemukan bahwa Devil Fin telah berhenti menyerap darah. Tampaknya Devil's Fin sudah penuh. Devil Fin memang penuh, dan hubungannya dengan Murongyu sedekat sepotong daging di tubuhnya. Dia juga dapat memerintahkan Devil Fin untuk menyerang atau menghentikan serangan. Tetapi itu masih hampir sesuatu, Devil Fin akan mengenali Tuan. Pohon anggur iblis menyerap darah untuk dapat menaklukkannya, dan sekarang sudah cukup banyak darah yang diserapnya. Mengapa? Murongyu merenung dalam hatinya. Namun pada saat ini, raut wajah yang mengerikan tiba-tiba muncul. Karena pada saat ini, beberapa aura yang mengerikan dan besar melesat kembali dengan cepat dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. 6 aura yang mengerikan. Ini adalah aura mengerikan dari leluhur alam 6 jalan dan setengah langkah keberuntungan. Murongyu pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia segera memastikan siapa orang yang datang. Itu adalah leluhur dari 6 keluarga besar. Mereka kembali begitu cepat, apakah iblis itu melarikan diri? Atau dibunuh oleh mereka? Ups, setelah mereka kembali, bukankah aku akan tamat? Wajah Murongyu tiba-tiba berubah. Dengan sebuah pikiran, dia hendak memasuki Hetu Luoshu. Dia harus segera pergi, kalau tidak dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah para leluhur kembali. Namun, begitu dia memasuki Hetu Luoshu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari benaknya. Tanpa ragu-ragu, Murongyu menyemprotkan setetes darah dari ujung jarinya. Pohon anggur iblis itu tampak bersorak, dan daun serta rantingnya bergoyang gembira. Dan salah satu pohon anggur itu langsung menelan setetes darah Murongyu. Bajingan kecil, matilah untukku. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh.
Kemudian semua orang melihat telapak tangan yang luar biasa dan menakutkan menutupi langit, membawa aura mengerikan yang akan menghancurkan dunia dan menamparkan wajah Murong Yu. Hati Murong Yu tenggelam, dan napas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hatinya. Ini adalah pukulan telak dari leluhur alam keberuntungan besar setengah langkah. Hati Murong Yu langsung diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Murong Yu hanyalah alam udara campuran tingkat ketiga, dan bahkan ahli alam Yuguang biasa tidak dapat menahannya, apalagi keberadaan tertinggi dari alam keberuntungan setengah langkah. Bergemuruh, tangan besar leluhur alam keberuntungan setengah langkah difoto dalam ekspresi ngeri semua orang. Setelah serangkaian suara keras, tempat di mana pohon anggur iblis berada diratakan dengan tanah oleh kekuatan yang mengerikan. Setelah waktu yang lama, di mana pohon anggur iblis itu? Di mana Murong Yu? Tempat aslinya telah menjadi lubang yang sangat dalam. Di sini adalah alam rahasia janin emas, bumi sangat keras. Pembangkit tenaga listrik alam Yuguang umum bahkan tidak dapat menghancurkan permukaan di sini. Orang dapat membayangkan betapa marahnya leluhur yang menembak ini. Tepat setelah tempat di mana pohon anggur iblis berada dianggap sebagai tanah datar, keenam sosok itu juga muncul di depan orang banyak. Namun, melihat bagian depan yang rata dengan tanah, wajah keenam leluhur setengah langkah dari alam keberuntungan sangat suram. Alam rahasia bayi emas adalah salah satu jadi paling menakutkan di dunia Tianwu, dan tidak ada yang berani masuk ke sini, jadi tidak banyak yang diketahui tentang alam rahasia bayi emas. Namun, para leluhur dari 6 kekuatan utama jelas mengetahui keberadaan Tianwen Senteng. Selain itu, mereka semua tahu bahwa selain Ku Tianwen Senfin, ada juga Devil's Fin. Tuan meminta Senteng, mereka harus merebutnya. Devil's Fin juga merupakan sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Namun sekarang, mereka tidak mendapatkan apapun. Anak itu melarikan diri, kata Tianhai dengan ekspresi muram. Itu adalah tangannya tadi. Jangan lihat kekuatannya yang mengerikan, bahkan dia pun hancur berkeping-keping hari ini. Namun, dia tahu bahwa Murong Yu belum terbunuh, dan bahkan Devil Fin telah menghilang. Jelas, anak itu telah mengumpulkan Devil's Fin. Bagi mereka, Tianwen Senteng bertekad untuk mendapatkannya, karena Tianwen Senteng dapat memungkinkan mereka untuk menerobos ke alam keberuntungan. Namun, tanaman merambat iblis tidaklah buruk, dan jika tumbuh besar, tidak akan menjadi masalah untuk meraih keberuntungan. Dan selama mereka menaklukkan tanaman merambat iblis, maka mereka setara dengan memiliki penjahat yang tidak berguna. Segel alam rahasia ban emas dengan segenap kekuatanmu, dan inginkan kekacauan itu di dunia Tianwu. Pada saat yang sama, tutup semua formasi teleportasi ke planet lain. Seorang leluhur Suan Islandia berkata dengan nada membunuh. Dibandingkan dengan gadis iblis, mereka bahkan lebih membenci Murong Yu. Karena apakah itu tanaman merambat dewa atau tanaman merambat iblis, Murong Yu merebutnya, dan mereka hanya membuat gaun pengantin untuk orang-orang. Bajingan ini, jangan jatuh ke tanganku, kalau tidak aku akan membuatnya lebih buruk dari kematian. Leluhur setengah langkah alam keberuntungan dari gerbang bipolar berkata dengan dingin. Hal yang sama berlaku untuk 4 leluhur lainnya. Namun, mereka tidak segera pergi, tetapi roh yang mengerikan meledak dan mulai mencari-cari. Tetapi tidak ada jejak Murong Yu. Anak ini tidak dapat melarikan diri dari alam rahasia ban emas bahkan dengan jimat teleportasi. Kita hanya perlu menahan pintu keluar dan dia tidak akan bisa terbang. Leluhur setengah langkah alam keberuntungan Shenzong berkata dengan membunuh, dan kemudian melangkah keluar, sosoknya bergoyang. Menghilang di tempat, leluhur lainnya juga menghilang satu demi satu. Adapun biksu yang tersisa, mereka tidak akan peduli sama sekali. Faktanya, mengandalkan kekuatan 6 leluhur mereka dapat menyapu bersih ke sini, dan tidak perlu umpan meriam itu. Para biksu itu sebenarnya digunakan oleh para leluhur untuk memberi makan tanaman merambat iblis. Mereka semua tahu bahwa mereka membutuhkan darah untuk mendapatkan tanaman merambat iblis, jadi mereka membiarkan para biksu dengan kekuatan rendah masuk. Hanya saja sekarang pohon anggur iblis telah ditaklukkan oleh Murong Yu, para biksu ini tidak berguna. Bajingan-bajingan ini, jangan biarkan aku menyusulmu. Begitu aku memiliki cukup kekuatan, aku akan membunuh kalian semua. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu yang pucat berkata dengan gigi terkatup. Baru saja, Tianhai terkena tembakan telapak tangan, meskipun Murong Yu berhasil melarikan diri. Namun, dia hampir tertembak mati. Tubuhnya langsung hancur, dan jiwanya terluka parah lagi. Jika bukan karena dia seorang ahli perbaikan jiwa, saya khawatir jiwanya sudah musnah sejak lama. Untungnya ada anak kecil. Murong Yu melirik pohon anggur iblis yang lesu dengan tanaman merambat dan daun yang patah di telapak tangannya, dan niat membunuh di matanya meroket. Awalnya, dengan kekuatannya, bahkan jika dia bersembunyi di buku Hetuluo, dia akan langsung terkejut sampai mati oleh kerusakan yang meluap. Namun, pada saat yang sama ketika telapak tangan Tianhai difoto, pohon anggur iblis menelan setetes darahnya. Setelah menelan darah Murong Yu, Devil Fin segera terhubung dengan pikiran Murong Yu, dan sudah mengakui Murong Yu sebagai tuannya. Setelah mengakui tuannya, Devil Fin tentu saja tidak akan membiarkan Murong Yu, sang tuan, terluka. Oleh karena itu, ia meledak dengan kekuatan terkuat untuk menahan serangan Tianhai. Tetapi meskipun Devil Fin dapat meledak dari kekuatan alam semesta puncak,
ia masih jauh dari alam keberuntungan setengah langkah. Ia sama sekali tidak dapat menghentikan serangan Tianhai. Tetapi Devil Fin tidak akan membiarkan Murong Yu dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, ia langsung membakar kehidupan dan potensinya. Aozu.com. Pada akhirnya, Devil Fin mampu memblokir serangan Tianhai. Tetapi ia juga terluka parah. Sebenarnya, jika pohon anggur iblis hanya terluka, Murong Yu tidak akan begitu marah. Karena dia memiliki pohon kehidupan, di bawah kegilaan kekuatan hidup, tidak peduli berapa banyak cedera yang terlibat, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi yang membakar pohon anggur iblis adalah kehidupan dan potensinya. Oleh karena itu, setelah memblokir serangan Tianhai, ranah pohon anggur iblis jatuh ke tingkat ranah udara campuran tingkat pertama. Selain itu, potensinya juga sangat terpengaruh. Cedera dan ranah dapat dipulihkan, tetapi potensinya sulit dikatakan. Mungkin, pohon anggur iblis asli dapat tumbuh hingga melampaui alam keberuntungan baik, tetapi sekarang setelah membakar kekuatannya, saya khawatir itu hanya dapat tumbuh hingga alam keberuntungan baik. Oleh karena itu, Murong Yu sangat marah. Mungkin karena kemarahan Murong Yu, tanaman merambat dan daun pohon anggur iblis bergetar sedikit. Kemudian berubah menjadi pita dan tenggelam ke lengan bawah Murong Yu. Saat berikutnya, tato pohon anggur iblis muncul di lengan bawah Murong Yu. Pohon anggur iblis telah menetap di lengan bawah Murong Yu. Murong Yu bahkan bisa merasakan bahwa pohon anggur iblis telah tertidur, dan akan segera memulihkan luka dan kekuatannya. Murong Yu membelai tato yang berubah menjadi pohon anggur iblis dengan tangannya, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Iblis kecil, jangan khawatir. Aku pasti akan mengembalikanmu ke puncak, dan aku akan membiarkanmu melampaui segalanya dan memiliki prestasi tertinggi. Dengan kata lain, pohon anggur iblis menyelamatkan nyawa Murong Yu, yang setara dengan penyelamat nyawa Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan pernah mengabaikannya. Di waktu berikutnya, Murong Yu tidak pergi ke Hetul Wushu, tetapi mulai berlatih. Cedera fisiknya cepat pulih dan mencapai puncaknya dalam satu gerakan. Namun, trauma jiwa tidak secepat itu. Sekarang, jiwa Murong Yu masih hanya level bintang 9, setara dengan master dunia, dan jauh di belakang alam kultivasinya. Namun, meskipun latihan, Zezi Jue dapat memperkuat jiwa, kemajuannya sangat lambat. Sebenarnya, ini seharusnya kecepatan kultivasi normal. Basis kultivasi Murong Yu hanya karena dia dapat menelan kekuatan apapun, yang sangat mempesona dan menyimpang. Selain itu, tubuh fisik Murong Yu juga menjadi sangat lemah. Jauh dari keadaannya saat ini. Awalnya, Murong Yu adalah trinitas basis kultivasi, jiwa dan tubuh, dan mereka berkultivasi bersama. Tetapi sekarang jiwa dan tubuh tidak dapat mengimbangi. Jiwa masih perlahan-lahan memperbaiki, tetapi Murong Yu telah keluar dari Hetul Wushu. Dia mengambil semua pecahan kera dewa logam setelah diledakkan. Logam semacam ini seperti tubuh daging, bagi orang lain tidak dapat dimakan atau dimurnikan. Namun, Murong Yu dapat memurnikannya dan menelan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Setelah menyempurnakan pecahan-pecahan ini, Murong Yu tidak menggunakan kekuatan ini untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Murong Yu merasa bahwa hanya dengan mengolah jiwa, basis kultivasi, dan tubuh ke ranah daceng, inilah yang paling kuat. Bahkan dia dapat merasakan bahwa hanya dengan cara ini dia dapat menjadi penguasa kekacauan. Jangan tanya bagaimana dia mengetahuinya, dia merasakan hal itu. Saya khawatir itu karena mempraktikkan mantra 9 karakter, Jie Zijue. Dari waktu ke waktu, beberapa perasaan halus muncul di hati Murong Yu. Selain itu, kekuatan tempur Murong Yu akan menjadi yang terkuat hanya ketika jiwa dan kultivasinya mirip dengan ranah fisiknya. Jika tubuh dan jiwanya telah mencapai alam Hongaria saat ini, dia tidak hanya akan menjadi tak terkalahkan di alam Hongaria, tetapi bahkan akan dapat melintasi ranah besar untuk bertarung melawan leluhur alam Yuguang. Alam rahasia ban emas sangat misterius, dan Hetul Wushu tidak dapat langsung ditransmisikan dari sini ke dunia luar Tianwu. Dan Murong Yu juga tahu bahwa leluhur Tianhai dan yang lainnya telah menjaga pintu keluar. Oleh karena itu, pada waktu berikutnya, Murong Yu tidak pergi, tetapi berlatih di alam rahasia ban emas. Namun, 1 tahun telah berlalu, dan tingkat kultivasinya sangat terbatas. Tidak ada cara lain, binatang buas di alam rahasia janin emas terlalu sulit untuk dibunuh. Pada dasarnya, Murong Yu tidak dapat membunuh binatang buas dari alam cahaya alam semesta atas. Dan binatang buas di bawah alam cahaya kosmik, bahkan jika tubuh mereka disempurnakan, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan Murong Yu banyak. Bahkan dalam proses ini, Murong Yu telah dikejar dan dibunuh oleh binatang buas dari alam cahaya Yu Guang berkali-kali. Meskipun pada akhirnya semuanya mengejutkan, tetapi itu tidak menguntungkan kultivasi Murong Yu sama sekali. Selain itu, meskipun ada banyak harta di alam rahasia ban emas, tetapi harta surga dan bumi tingkat yang sedikit lebih tinggi dilindungi oleh binatang buas yang kuat. 3 tahun kemudian, Murong Yu akhirnya mengangkat tubuhnya ke keadaan reinkarnasi setelah semua kesulitan. Dan jiwanya juga telah mencapai puncak bintang 9. Hanya 1 langkah lagi yang dapat menerobos ke reinkarnasi. Tetapi langkah ini tidak pernah dilewati. Sudah waktunya untuk meninggalkan alam rahasia ban emas.
Murong Yu mengangkat kepalanya dan melirik langit keemasan alam rahasia ban emas, lalu mengulurkan tangan dan melesat menuju pintu keluar alam rahasia ban emas. Namun, dia tidak menunggu sampai dia dekat dengan pintu keluar, dia berhenti dengan ekspresi muram. Karena dia menemukan bahwa pintu keluar itu ditutupi oleh beberapa pikiran ilahi yang kuat. 6 pikiran ilahi yang besar dengan kuat menyelimuti area 1 miliar li dari pintu keluar itu. Semangat leluhur alam keberuntungan setengah langkah dari 6 kekuatan utama. Keberadaan mengerikan dari 6 setengah langkah alam keberuntungan telah dengan kuat memblokir jalan keluar alam rahasia ban emas. Saya tidak tahu apakah itu karena Murong Yu menghilang begitu saja, pikiran spiritual ke-6 orang itu menyelimuti dunia tanpa jalan buntu. Jangan bicara tentang seseorang atau binatang, bahkan partikel kecil yang tidak bisa lebih kecil akan diperiksa dengan cermat. Ini adalah pemandangan yang ditemukan Murong Yu setelah mengamati selama beberapa hari. Ini membuatnya sangat tertekan. Apakah leluhur setengah langkah dari alam keberuntungan ini benar-benar tidak melakukan apa-apa? Murong Yu mengutuk dalam hatinya dengan ekspresi muram. Sebenarnya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa para leluhur ini tidak melakukan apa-apa dengan sia-sia. Alasan mereka melakukan ini sepenuhnya karena kebencian mereka terhadap Murong Yu dan keserakahan mereka terhadap tanaman iblis. Setelah gadis iblis mendapatkan tanaman iblis, bayangan yang telah lolos menghilang. Menurut perkiraan ke-6 leluhur besar, gadis iblis itu kemungkinan besar telah meninggalkan dunia Tianwu dan menerobos alam Yuanxing tingkat yang lebih tinggi. Dengan kebencian gadis iblis itu, apakah mereka akan terbunuh setelah menerobos ke alam keberuntungan? Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang akan menjadi lawan penyihir itu. Hanya setelah mendapatkan tanaman merambat iblis, dan kemudian menemukan cara untuk mengolah tanaman merambat iblis itu ke tingkat keberuntungan, barulah mereka dapat melawan penyihir itu. Oleh karena itu, mereka terjebak di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, ke-6 leluhur besar itu semua bertanya-tanya apakah Murong Yu telah meninggalkan alam rahasia janin emas. Bagaimanapun, Murong Yu terlalu misterius. Menghilang begitu saja. Selain itu, akhir-akhir ini mereka telah memeriksa identitas dan latar belakang Murong Yu secara menyeluruh, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Anak itu tidak akan bersembunyi di alam rahasia ban emas, dan kemudian menunggu gadis iblis itu datang dan menyelamatkannya. Leluhur alam keberuntungan setengah langkah dari Domineering berkata dengan ekspresi muram. Wajah kelima leluhur besar lainnya tiba-tiba menjadi muram. Ini adalah kemungkinan yang besar, tetapi tidak mungkin bagi gadis iblis untuk menerobos ke alam keberuntungan dalam waktu singkat. Bahkan jika suatu hari meminta senteng, itu hanya meningkatkan peluang sebesar 30%. Apakah itu dapat menerobos masih menjadi pertanyaan. Dan Murong Yu hanya alam ruang udara tingkat ketiga, dan dia mungkin telah terbunuh di alam rahasia ban emas sejak lama. Apakah kamu ingin masuk dan mencari lagi? Leluhur Suan Islandia melihat kelima orang lainnya. Meskipun mereka telah memeriksa seluruh alam rahasia ban emas secara terperinci, mereka tidak menemukan apapun. Kemampuan penyembunyian Murong Yu benar-benar mengerikan. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak dapat menemukannya. Namun, mereka sekarang berharap bahwa Murong Yu telah dibunuh oleh binatang buas di alam rahasia ban emas. Dengan cara itu, tanaman merambat iblis akan meninggalkan keadaan mengenali tuannya dan menjadi keadaan tanpa tuan lagi. Bagaimana jika Murong Yu telah mengintai di dekat pintu keluar? Begitu kita masuk, dia akan mengambil kesempatan untuk bergegas keluar. Leluhur gerbang bipolar bergumam sebentar sebelum berkata. Leluhur lainnya semua merenung. Tidak peduli apa, aku ingin masuk lagi. Leluhur Islandia Suan mendengus dingin, dan dia bergegas ke alam rahasia janin emas. Wajah leluhur lainnya sedikit berubah. Beberapa orang tidak mau memasuki alam rahasia bayi emas, tetapi leluhur Islandia kuno masuk. Bagaimana jika dia mendapatkan tanaman merambat iblis dan menelannya sendiri? Mereka tidak membiarkan hal semacam ini terjadi, jadi 5 orang yang tersisa juga bergegas ke alam rahasia rahim emas. Namun, roh ilahi mereka yang sangat besar masih diselimuti di pintu keluar. Oke, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia merasakan 5 pikiran ilahi yang tak tertandingi melesat dari atasnya. Karena dia berada di tepi pikiran ilahi para leluhur tua itu, para leluhur itu hanya menyapu pikiran ilahi mereka ketika mereka lewat, dan kemudian lewat, tentu saja mereka tidak menemukan partikel yang telah diubah oleh Hetuluo. Ini adalah kesempatan yang bagus. Murong Yu diam-diam senang, meskipun pintu masuk masih diselimuti oleh roh mereka, begitu mereka menyentuhnya, mereka akan menemukannya. Tetapi sekarang jelas merupakan kesempatan terbaik untuk keluar dari alam rahasia ban emas. Jika tidak, Murong Yu hanya bisa terperangkap di alam rahasia janin emas dan menjadi tua. Tetapi Murong Yu tidak segera pergi, tetapi mengintai. Para leluhur ini masih cukup dekat dengan sini, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka kemungkinan akan bergegas kembali sebelum Murong Yu melarikan diri. Maka Murong Yu akan menjadi tragedi. Setelah menunggu selama sehari, Murong Yu keluar dari buku Hetuluo. Dia memperkirakan bahwa orang-orang itu sudah jauh dari sini. Saatnya ini, Murong Yu menarik napas dalam-dalam, pertama-tama melirik pikiran spiritual besar yang menyelimuti seluruh dunia, lalu melangkah keluar selangkah demi selangkah. Menginjak Bingzi Jue, dan memberkati aturan ruang dan waktu pada dirinya sendiri,
Murong Yu bergerak dalam kehampaan, bergegas menuju pintu masuk dan keluar alam rahasia ban emas. Boom! Auzu.com. Selama 1/1000 detik, seluruh tubuh Murong Yu menghantam pikiran spiritual 6 leluhur besar yang saling terkait seperti jaring. Setelah suara keras yang mengguncang bumi, Murong Yu merasa bahwa 6 kekuatan yang menakutkan itu melonjak seperti aliran air yang deras, dan dia telah membombardirnya dengan ganas sebelum dia bisa bereaksi. Murong Yu terkejut, dan segera mengorbankan Hetu Luoshu dan pecahan senjata dan memblokirnya di depan. Pada saat inilah 6 kekuatan yang menakutkan itu telah meledak. Engah, Murong Yu merasa bahwa dia telah dihantam keras oleh Gunung Taiko yang besar. Tulang-tulang seluruh tubuhnya langsung hancur menjadi bubuk. Dagingnya hampir terguncang menjadi bubuk. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat elemen alam reinkarnasi. Tetapi di bawah pemboman kekuatan yang mengerikan ini, itu rentan. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam pikiran ilahi ini. Seteguk besar darah bercampur dengan pecahan-pecahan Fitzgerald disemprotkan keluar. Sosok Murong Yu dengan cepat mundur dengan keras. Melihat Murong Yu mundur, 6 kekuatan itu tampaknya telah mengunci Murong Yu, membombardir mereka. Namun, kecepatan Murong Yu tidak buruk, dan di bawah guncangan terus-menerus dari sosoknya, dia telah mundur ratusan juta mil. 6 kekuatan itu masih mengejar dan membunuh mereka, tetapi kekuatannya agak berkurang, dan tidak lagi mengerikan seperti aslinya. Pada saat ini, pohon kehidupan di tubuh Murong Yu bergetar hebat. Serangkaian vitalitas yang besar dan tak tertandingi dengan cepat mengalir keluar, menyerbu tubuh Murong Yu dengan hebat. Dalam beberapa saat, luka fisik Murong Yu telah pulih. Ledakan aku, Murong Yu sangat marah sehingga dia berteriak keras, dan pecahan senjata itu meledak dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan meledakkan tanah dengan cepat dan keras ke arah kekuatan yang berasal dari 6 ledakan itu. Dentuman, 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 terpotong menjadi satu, salah satu kekuatannya bergetar sedikit, tetapi tidak hancur. Hanya sedikit lebih lemah. Tetapi itu tidak masalah, serangan Murong Yu bukanlah satu-satunya. Dalam sekejap, Murong Yu menebas sejuta kali. Akhirnya, di bawah pembomannya yang sangat dahsyat, ke-6 kekuatan itu dihancurkan olehnya. Tetapi wajah Murong Yu tidak senang, sebaliknya, itu khawatir. Karena dia tahu bahwa dia telah menyentuh pikiran ke-6 leluhur besar, ke-6 leluhur besar itu pasti waspada dan pasti akan datang sesegera mungkin. Itu benar, ketika Murong Yu bertabrakan dengan kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh ke-6 leluhur besar, ke-6 leluhur besar yang berada di kedalaman alam janin emas segera bereaksi. Seseorang menyerang pikiran ilahi kita, dan itu menyerang dari alam rahasia ban emas. Ups, pasti bajingan kecil itu. Leluhur Xuan Wuke meraung, lalu berbalik dan melesat menuju pintu keluar. Kecepatannya lebih dari 10 kali lebih cepat daripada sebelum masuk. Leluhur lainnya juga berbalik tanpa suara dan bergegas keluar. Murong Yu datang ke depan diselimuti oleh pikiran ilahi lagi. Melihat pikiran ilahi itu, matanya bersinar dengan semangat yang mengerikan. Para leluhur itu telah meninggalkan pikiran ilahi, karena hubungan antara orang-orang di kejauhan, pikiran ilahi ini hanya dapat meledak. Kekuatan memasuki alam Yuguang dari awal. Jika bukan karena tubuh fisikku menerobos ke alam reinkarnasi, dan kekuatanku sendiri cukup kuat, aku takut aku akan terbunuh sekarang. Pikiran spiritual ini tidak bisa dihancurkan, mereka hanya perlu menyerang dari jarak jauh, dan perlahan-lahan menghabiskan kekuatan mereka. Tapi aku hanya punya waktu 1 jam. Setelah 1 jam, ke-6 lelaki tua itu takut mereka akan bergegas kembali. Petik 2. Mata Murong Yu berkilat tajam, dan dia mengendalikan pecahan senjata itu dan menebas dengan gila-gilaan. Boom! 6 kekuatan itu datang lagi, mencekik pecahan senjata itu dengan ganas. Sosok Murong Yu dengan cepat mundur dengan ganas. Dalam proses ini, pecahan senjata itu dengan gila-gilaan menghancurkan masa lalu. Dan tangan Murong Yu juga tidak diam, mantra 9 karakter, terus-menerus dipukul keluar olehnya, dan dia menjadi gila. Karena pengalaman itu, kekuatan yang diledakkan oleh pikiran-pikiran ilahi ini tidak dapat lagi secara langsung membombardir tubuh Murong Yu. Namun serangan-serangan Murong Yu terus meledak. Oleh karena itu, kekuatan pikiran-pikiran ilahi ini terus-menerus melemah. 1%, 2%, 10%, pikiran ilahi semakin melemah. Ketika kekuatan pikiran-pikiran ilahi ini melemah hingga 50%, waktu telah berlalu selama setengah jam. Hati Murong Yu terangkat, dan aura yang kuat dan berbahaya selalu menggantung di hatinya. Dan seiring berjalannya waktu, perasaan bahaya menjadi semakin kuat. Bahkan, dia sudah merasakan napas dari 6 leluhur besar dengan cepat melemah kembali. Jika ini terus berlanjut, Murong Yu takut para leluhur akan terbunuh sebelum mereka menghancurkan pikiran spiritual ini. Iblis kecil, tembak. Meskipun Murong Yu tidak mau menggunakan tanaman iblis, itu sudah dalam kecepatan hidup dan mati. Sebagai hewan peliharaan, alternatif Murong Yu, tanaman iblis secara alami tahu bahwa Murong Yu dalam kondisi kritis. Jadi, begitu muncul, ratusan juta tanaman merambat meledak, membawa kekuatan yang mengerikan dan dengan panik mencekik mereka. Meskipun alam tanaman merambat iblis itu telah jatuh ke alam kosong, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki banyak tanaman merambat. Satu serangan setara dengan ratusan juta serangan, bahkan lebih efisien daripada Murong Yu. Akibatnya,
kecepatan kesadaran ilahi yang dilemahkan telah meningkat pesat. Segera, kesadaran ilahi telah melemah hingga hanya 2/10 dari level sebelumnya. Cepat, percepat, tetapi Murong Yu tidak rileks, wajahnya menjadi lebih serius, dan kecepatan tembakannya menjadi lebih cepat. Kekuatan pikiran ilahi terus melemah di bawah pemboman Murong Yu. Namun, wajah Murong Yu tidak rileks, sebaliknya, menjadi semakin serius. Karena aura berbahaya di hatinya semakin kuat dan kuat. 6 leluhur besar di belakang pasti bergegas kembali dengan cepat, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk bergegas kembali. Selama kekuatan pikiran ilahi ini melemah hingga 1/10, saya bisa bergegas. Hancurkan untuk saya, Murong Yu meraung dalam hatinya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Pada saat ini, 6 bayangan hitam tiba-tiba muncul di garis pandang Murong Yu, dan mereka menabrak kehampaan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan melesat keluar. 6 leluhur setengah langkah dari alam keberuntungan akhirnya bergegas. Murong Yu terkejut, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatannya lagi dan terus membunuh pikiran ilahi di depannya dengan gila-gilaan. Bajingan kecil, biarkan aku melihat kemana kamu melarikan diri. Suara suram terdengar, lalu sebuah tangan besar melintasi langit, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan mencengkeramnya. Pada saat ini, rambut dingin seluruh tubuh Murong Yu berdiri tegak, dan perasaan bahaya di hatinya meningkat hingga ekstrim. Namun, Murong Yu tidak terburu-buru, tetapi terus menyerang pikiran ilahinya dengan panik, 13%. Cepat, beri aku kesempatan. Murong Yu meraung panik, tetapi saat ini, tangan besar itu telah dicengkeram dengan keras. Melihat tangan besar itu hendak mencengkeram Murong Yu, tetapi pada saat ini, 5 leluhur alam keberuntungan setengah langkah lainnya juga menembak. Boom! Sebuah tangan besar dengan keras menamparkan tangan besar leluhur yang berubah bentuk menjadi yang pertama menembak, dan membanting tangan besar itu. Leluhur Suan Islandia tiba-tiba menjadi marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mencengkeram Murong Yu lagi. Murong Yu memiliki Devil Fin padanya. Dan jika salah satu dari mereka menangkap Murong Yu, dia dapat merebut Devil Fin dan langsung pergi. Kekuatan ke-6 orang itu serupa. Bahkan jika 5 dari mereka dapat mengalahkan yang lain, sangat sulit untuk membunuhnya. Oleh karena itu, mereka berenam tidak akan pernah membiarkan orang lain menangkap Murong Yu. Hanya dapat mengendalikan Murong Yu bersama-sama, dan kemudian membahas kepemilikan Devil Fin. Boom! Justru karena inilah ke-6 leluhur itu menembak lagi, saling menyerang satu demi satu. Tangan besar itu meledak satu demi satu, tetapi yang mereka kendalikan hanya meledak dalam jarak tertentu. Kalau tidak, Murong Yu akan terguncang sampai mati. Dan mereka tidak dapat menjamin bahwa Devil's Fin tidak akan terguncang sampai mati. Nak, serahkan tanaman merambat iblis itu, atau mati. Leluhur dunia itu menatap Murong Yu dengan ekspresi dingin, penuh pembunuhan. Jika bukan karena anak ini, pohon Dewa Tianwen dan pohon anggur iblis adalah milik mereka. Saat ini, Murong Yu berada di bawah tekanan yang mengerikan. Meskipun serangan dari 6 leluhur agung tidak menargetkannya, namun, napas dari 6 leluhur setengah langkah dari alam keberuntungan dapat membunuhnya. Oleh karena itu, seluruh tulang tubuh Murong Yu yang ditekan oleh paksaan mereka saat ini hampir hancur. Namun, Murong Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, masih menyerang roh seperti jaring itu. Berlututlah padaku. Melihat Murong Yu dan yang lainnya, ke-6 leluhur agung itu meledak dalam kemarahan. Leluhur Suan Wukue semakin berteriak. Paksaan yang mengerikan itu jatuh dari langit seperti lautan badai, dan langsung menekan Murong Yu. Boom! Sosok Murong Yu menunjukkan perawakan yang ganas, tetapi tubuhnya masih berdiri tegak. Namun, semburan suara pecah terus keluar dari tubuhnya, sangat menyusup. Ini karena tulangnya hancur. Rasa sakit yang tak berujung menyerbu pikiran Murong Yu dengan panik, hampir membuatnya pingsan. Namun, Murong Yu berdiri tegak di tempat dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia telah mengalami rasa sakit seperti ini berkali-kali, dan dia tidak takut dengan rasa sakit ini. Orang-orang ini ingin menggunakan kekuatan untuk memaksanya berlutut. Dia tidak akan pernah berlutut, bahkan jika dia mati. Oleh karena itu, meskipun wajahnya pucat, matanya sangat bertekad. Dan kedalaman matanya dipenuhi dengan kebencian yang membumbung tinggi ke langit. Kalian berenam rambut campuran juga akan menggertak yang kecil dengan yang besar. Ini adalah keterampilanmu. Ini adalah keterampilan alam keberuntungan setengah langkah. Murong Yu sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Wajah ke-6 leluhur besar tiba-tiba menjadi suram. Dan wajah leluhur Suan Wukue bahkan lebih suram. Karena di bawah tekanannya, Murong Yu bahkan tidak berlutut. Bukankah ini menamparkan wajahnya? Boom! Paksaan yang bahkan lebih mengerikan ditekan dengan keras. Boom! Pada saat ini, tulang-tulang tubuh Murong Yu hancur. Bahkan dagingnya pun hancur menjadi gumpalan lumpur. Tanpa tulang, daging dan darah hancur menjadi gumpalan lumpur, jadi wajar saja kalau tidak bisa dipertahankan. Namun, Murong Yu tetap berdiri di tempat. Meskipun dia tidak bisa berdiri tegak lagi, dia tidak berlutut. Auzu.com. Dia berlutut ke langit, berlutut kepada orang tuanya. Orang-orang ini ingin dia berlutut, sama sekali tidak mungkin. Anak baik, kamu sangat baik. Leluhur Suan Wukue tersenyum marah. Namun,
Meskipun dia mengatakan bahwa Murong Yu baik, suaranya dingin dan membunuh. Di mana dia mengatakan bahwa Murong Yu benar-benar baik. 5 leluhur lainnya melirik leluhur Xuan Wukui, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik absolut di alam keberuntungan setengah langkah, jadi mengapa tidak ada hanya Murong Yu? Merasakan penghinaan dari 5 orang lainnya, leluhur Xuan Wukui penuh dengan kemarahan, dan niat membunuhnya terhadap Murong Yu menjadi lebih kuat. Boom! Leluhur Xuan Wukui menembak lagi dan menamparkan tubuh Murong Yu yang telah berubah menjadi lumpur dengan tamparan. Kekuatan kengerian itu sangat dahsyat, dan Murong Yu tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan seluruh tubuhnya tergeletak di tanah dan ditampar dengan dalam ke tanah. Bajingan tua, sebaiknya jangan biarkan aku melarikan diri hari ini, kalau tidak aku akan membunuhmu sendiri di masa depan. Murong Yu meraung dengan membunuh. Meskipun hanya leluhur Xuan Wukui yang tertembak, 5 leluhur lainnya bukanlah orang baik. Oleh karena itu, ke-6 orang ini adalah orang-orang yang akan dibunuh oleh Murong Yu. Begitu dia memiliki cukup kekuatan, itu adalah tanggal kematian ke-6 orang ini. Merasakan niat membunuh Murong Yu, secercah kecemasan melintas di hati ke-6 leluhur besar itu. Namun, mereka segera mencibir. Tidak diragukan lagi bahwa Murong Yu akan mati hari ini, mengapa mereka takut? Ada apa dengan bajingan kecil ini? Bunuh saja dia secara langsung, pohon anggur iblis pasti ada padanya. Leluhur gerbang bipolar berkata dengan ringan, niat membunuh ke langit. Hahaha, pada saat ini, Murong Yu tertawa keras, 6 bajingan tua, bukankah kalian hanya menginginkan pohon anggur iblis? Pohon anggur iblis telah mengakui aku sebagai tuannya. Selama pikiranku bergerak, itu akan sepenuhnya memusnahkan pohon anggur iblis. Kalian, itu membunuhku, aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan apa-apa. Pupil ke-6 leluhur sedikit menyusut. Karena mereka semua tahu apa yang dikatakan Murong Yu adalah kebenaran. Selain itu, bahkan jika mereka dapat menyegel dan membatasi kekuatan Murong Yu, mereka tidak dapat membatasi pikirannya. Selain itu, bahkan jika mereka dapat memenjarakan pikiran Murong Yu pasti dapat membunuh pohon anggur iblis sebelum dipenjara oleh mereka. Melihat ke-6 leluhur besar itu ragu-ragu, Murong Yu terus tertawa lagi, 6 bajingan tua, apakah kalian tahu apa status seorang gadis iblis? Sekelompok besar sampah, aku memaafkan kalian karena tidak tahu. Murong Yu mencibir lagi dan lagi, mengatakan bahwa niat membunuh ke-6 leluhur itu meroket. Agaknya kalian juga tahu bahwa gadis iblis itu bukan anggota dunia Tianwu. Dia adalah orang suci dari Sekte Taiyin. Apakah kalian tahu Sekte Taiyin? Seorang murid dari Sekte Taiyin dapat menyapu sampah kalian. Alam keberuntungan Sekte Taiyin ada di mana-mana. Kalian 6 rambut tua yang lain-lain berani ingin membunuh orang suci dari agama Taiyin, kalian akan mati. Kata Murong Yu dingin, niat membunuh dari ke-6 leluhur agung itu tergesa-gesa, ada raut ketakutan di matanya. Sebagai ke-6 leluhur dunia Tianwu, mereka tentu tahu keberadaan Sekte Taiyin. Itu adalah monster besar di tata surya, dan tidak butuh usaha apapun untuk membunuh planet-planet kecil ini. Jika gadis-gadis iblis itu benar-benar orang suci dari agama Taiyin, mereka pasti akan mati. Melihat tatapan ketakutan di mata ke-6 leluhur agung itu, Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah gadis iblis itu orang suci dari agama lunar. Dia bahkan tidak tahu apakah ada orang suci di sekte lunar. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Ke-6 rambut tua yang lain-lain ini terlalu kuat, dan dia hanya bisa keluar dari gunung Sekte Taiyin untuk menekan mereka. Ceritakan rahasia lainnya. Murong Yu terus mencibir, gadis iblis itu orang suci dari agama Taiyin, tetapi ini hanya salah satu identitasnya. Tetapi dia juga memiliki identitas yang lebih menakutkan. Apakah kamu tahu apa itu? Dia adalah putri dari pemimpin Sekte Taiyin. Pewaris berikutnya dari pemimpin Sekte Taiyin. Murong Yu melemparkan serangan besar lainnya, meskipun itu hanya omong kosong darinya. Namun, ke-6 leluhur itu tidak tahu kebenarannya atau tidak. Dan ke-6 leluhur agung itu semuanya tahu identitas Murong Yu dan gadis iblis itu. Benar saja, setelah Murong Yu melemparkan serangan besar ini, ke-6 leluhur agung itu tercengang dalam sekejap. Awalnya, kekuatan mereka untuk menekan Murong Yu juga berfluktuasi secara tiba-tiba. Inilah saatnya, Murong Yu berteriak keras di dalam hatinya, dan sosoknya segera terlontar, seluruh tulang dan daging tubuhnya hancur. Namun saat berbicara, dia diam-diam telah memulihkannya ke puncaknya. Pada saat ini, meskipun dia tidak dapat melemahkan kesadaran ilahinya hingga 1/10, Murong Yu hanya dapat memaksakan terobosan. Ke-6 leluhur agung itu terkejut, tetapi segera bereaksi. Di bawah amarah, dia menembak pada saat yang sama, mengeluarkan tangan besar dan langsung meraih Murong Yu. Waktu membeku, membalikkan waktu dan ruang, kurungan ruang, mantra 9 karakter. Pada saat ini, Murong Yu melancarkan serangan terkuat, dan semua keterampilan tempur dicurahkan dalam sekejap. Bahkan Devil Fin menjadi gila. Namun, meskipun aturan waktu dan ruang sangat kuat, tetapi celah antara Murong Yu dan 6 leluhur terlalu besar. Serangan-serangan ini langsung hancur berkeping-keping saat bersentuhan. Tetapi itu bukan tanpa efek apapun, setidaknya itu dapat menunda serangan 6 leluhur besar sejenak. Bahkan waktu sesaat sudah cukup.